Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noralifa dari kelas D31B NIM 494020.036. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia baku. Pengertian bahasa baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Pengertian kata baku juga dapat didefinisikan sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sumber rujukan untuk bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Umumnya, bahasa baku digunakan pada acara-acara resmi atau ilmiah baik berupa pengungkapan kata-kata maupun tulisan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa orang yang berpendidikan sebagai tolak ukurnya. Ragam ini digunakan sebagai tolak ukur karena kaidah-kaidah yang telah diberikannya. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu: pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku dan atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, bersifat kecendekiawan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga, keseragaman. Di sini istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, dan variasi bahasa. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama, pemersatu. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Hal ini telah terwujud dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda, yaitu Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia yang mesti digunakan adalah bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pemberi kekhasan. Penggunaan bahasa baku dapat menjadi ciri khas bagi setiap penggunanya, baik itu individu maupun kelompok. Dengan digunakannya bahasa baku dalam keseharian, maka individu atau kelompok tersebut menjadi pembeda di antara individu dan kelompok lainnya. Yang ketiga adalah pembawa kewibawaan. Selain menjadi ciri khas, bahasa baku ternyata bisa menjadi pembawa kewibawaan bagi penggunanya. Orang atau kelompok yang penggunaan kata baku dalam kesehariannya akan dianggap sebagai orang yang berwibawa dan patut dihormati. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Bila seseorang mampu menggunakan bahasa baku dengan baik, maka orang tersebut sudah dianggap sudah menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar. Begitupun sebaliknya, orang yang belum bisa menggunakan bahasa baku dengan baik, maka akan dianggap belum bisa menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku memiliki 4 fungsi, yaitu menjadi pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan kerangka acuan. Fungsi-fungsi tersebut dapat terwujud jika kata baku dapat digunakan secara baik dan benar di dalam keseharian, terutama dalam kondisi-kondisi tertentu yang sudah disebutkan saya di atas ya. Sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.